Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dan anak-anak yang saya kasihi. Semoga Bapak Ibu, Saudara dan semuanya sehat sampai hari ini oleh karena cinta kasih dan berkat Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan kita akan dengarkan melalui Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10, ayat pertama kedua, dan ayat yang ke-31 dan 32. Kisah Para Rasul 10, ayat 1 dan 2, dan ayat 31 dan 32. Demikian. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam ayat 31 dan 32. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan keistimewaan doa. Atau seringkali kita mendengar kuasa doa. Dalam ayat ini, ada perjumpaan antara dua orang yang berbeda suku atau berbeda bangsa. Yang pertama, Cornelius. Disebutkan dalam ayat 1 tadi bahwa Cornelius adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Mudahnya, dia bukan orang Yahudi. Lalu pada waktu itu, orang ini hidup ketika para rasul diutus oleh Tuhan. Dan seperti judul dalam firman ini, Petrus dan Cornelius. Yang satunya orang itu adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus orang Yahudi. Untuk menjadi memahami siapa orang sekalipun itu berbeda, siapa mereka sekalipun berbeda itu bukan perkara mudah. Apalagi baru akan berjumpa. Ditambah lagi pada waktu itu soal kesukuan, soal bangsa itu sangat berjarak. Bagi orang Yahudi, bangsa lain dianggap bangsa nomor 2. Makanya seringkali mereka lebih eksklusif ketika memandang orang lain, ketika memandang bangsa lain di luar orang Yahudi. Sama-sama, Cornelius belum pernah ketemu, dan orang yang belum pernah ketemu mesti bayangannya orangnya seperti apa ya? Apakah nanti dia akan menerima saya? Gitu kan. Demikian pula Petrus. Kalau Petrus beda pergumulannya. Saya ini orang Yahudi. Apakah orang itu betul diselamatkan Tuhan? Makanya ketika mereka bergumul secara manusiawi tentang itu, lalu keduanya berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan membukakan hati mereka untuk betul-betul menerima dengan cinta kasih Allah. Untungnya keduanya ini, apalagi kalau Rasul Petrus tidak dipungkiri ya, dia adalah murid Tuhan, dia adalah rasul, dia memahami tentang cinta kasih Tuhan. Sedangkan Cornelius seperti disebutkan dalam ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi sudah ada dasar keduanya mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, dalam keraguan mereka sudah memahami bahwa di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Di dalam Tuhan jangan ada batasan.
Oleh karena mata kita lahiriah ini seringkali melihat dari bungkusnya, gitu kan. Lalu ketika mereka berdoa, salah satu petikan ayat yang saya ambil di ayat 31 dan 32 mengatakan bahwa Allah telah menyatakan cintanya kepada Kornelius. Maka seperti yang disebutkan di sana, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Kemudian, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Dalam pergumulan doa dan memohon kepada Tuhan, Kornelius mendapat jawaban. Sama seperti Petrus juga demikian. Ia mendapatkan jawaban dari Tuhan agar ia mau menerima Kornelius. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka akhirnya berjumpa. Dan melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bersama bahwa doa itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi doa itu juga menghubungkan kita dengan orang lain. Ya, makanya ada doa syafaat, bukan? Nah, doa syafaat itu menghubungkan, bukan hanya mendoakan, tetapi sebenarnya menghubungkan kita dengan orang lain. Dan kekuatan doa itu luar biasa. Ya, kekuatan doa luar biasa ketika kita berdoa kepada orang lain, kita telah menjalin koneksi batiniah kita dengan orang lain. Dan kalau itu bisa dilakukan dalam kehidupan keluarga kita, antara ayah dan ibu, lalu dengan anak, antara suami dan istri saling mendoakan, jalinan cinta kasih keluarga itu akan semakin kuat. Ya. Jarang kita mendoakan istri kita, jarang kita mendoakan suami kita, apalagi kalau sedang ada masalah. Tetapi ingat melalui firman ini bukan hanya ketika belum berjumpa atau berjumpa dengan orang lain, tidak. Firman ini mengingatkan kekuatan dan kuasa doa dalam jalinan cinta kasih kita dengan sesama, dengan saudara, dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih utuh anggota keluarga kita, mari kita usahakan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Upaya kita selalu berdoa kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada anggota yang lain. Sehingga kita akan merasakan kuasa doa itu berlangsung di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Apalagi kalau kita berdoa kepada orang lain. Ya. Itu tentu akan merasakan betul kuasa doa. Akan ada banyak mukjizat di sana. Terutama melekatnya hubungan kita. Kalau di tengah keluarga, ya melekatnya hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Oleh karena itu, melalui firman ini, mari jangan lelah untuk selalu berdoa bagi anggota keluarga kita. Mari jangan lelah berdoa bagi anak-anak kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi ayah ibu kita, atau orang tua kita, atau anggota yang lain. Karena kita akan merasakan mukjizat dari Tuhan. Kita akan merasakan kekuatan yang dihubungkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup pemberian Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk melakukan ini, sehingga kita akan merasakan arti kuasa doa. Arti kuasa doa bagi hidup dan kehidupan kita. Amin.